Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menerima mahkota dari Tuhan. Saudara, satu saat kita pasti akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Artinya setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita akan menerima penghukuman oleh karena cara hidup yang jahat tanpa iman yang kita jalani dalam hidup kita, ataukah kita akan menerima mahkota oleh karena cara kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tentu saja saudara, saya percaya setiap kita rindu kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Kita akan dikaruniakan mahkota. Alangkah indah waktu itu saudara, alangkah indah saat itu ketika kita menerima mahkota dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kelak setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita jalani kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak ketika kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Dan saat itu saudara, saya rindu, saya juga akan menerima mahkota, karena saya menabur kebenaran kepada saudara. Saya menabur firman Tuhan yang mengarahkan saudara untuk hidup benar, dan kelak saudara menerima mahkota, dan saya pun akan menerima mahkota daripada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi
penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana masih dari kitab Timotius, di mana Paulus memberi nasihat-nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana dia harus menjalani hidupnya, bagaimana dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Dan kali ini, saudara, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa dia harus terus beritakan Injil, beritakan firman dengan semangat, supaya dia harus makin sungguh untuk memberitakan Injil. Dan kemudian setelah dia beri nasihat kepada Timotius supaya dia terus memberitakan Injil, karena nanti Yesus akan menghakimi kehidupan kita. Itu dikatakan di ayat 1, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Karena Yesus akan menghakimi hidup kita, maka ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, tegur yang salah, dan seterusnya. Paulus memberi nasihat itu terus kepada Timotius. Dan kemudian, saudara, Paulus memberi contoh tentang dirinya kepada Timotius. Artinya Paulus ini adalah guru yang baik, di mana dari setiap nasihat-nasihat yang dia beri, Paulus selalu menyuruh supaya lihat dirinya. Artinya dia memberi contoh. Ada teladan yang bisa dilihat dari dirinya, dari semua nasihat yang dia beri. Paulus di ayat 6 kemudian memberi penegasan, di mana dia berkata, mengenai diriku. Jadi setelah dia memberi nasihat, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, kemudian kuasai dirimu supaya engkau hidup benar sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, karaktermu benar, pola pikirmu benar, tanggung jawabmu benar dalam pemberitaan firman. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dia berkata, mengenai diriku. Kali ini dia jelaskan tentang dirinya. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Tetapi sebelum ke sana, saudara, saya mau kita lihat ayat yang ke-8. Sebuah keyakinan dalam diri Paulus atas semua yang telah dia kerjakan, atas teladan yang dia beri, atas perjuangan dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Tuhan dan sebagainya, saudara. Maka di ayat yang ke-8 dia memberi dan menegaskan keyakinan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Luar biasa, saudara.
Sekali lagi tadi dia berkata bahwa Yesus akan menghakimi kita. Pada satu saat setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, maka Yesus akan menghakimi kita. Dan kemudian saat penghakiman ada satu keyakinan yang luar biasa dari Paulus, di mana dia berkata bahwa telah tersedia mahkota bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Artinya, Paulus yakin bahwa pada saat hari penghakiman nanti, bahwa dia akan menerima mahkota yang dikaruniakan bagi dia. Sekali lagi saudara, satu saat kita akan dihakimi. Pada saat nanti kita akan dihakimi, apakah saudara yakin seperti Paulus bahwa saat itu nanti saudara akan menerima mahkota? Paulus begitu yakin saudara. Bahkan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sekarang pun dia yakin. Jadi saat dia menuliskan surat ini, dia masih hidup saudara. Dia menegaskan keyakinannya bahwa saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota telah tersedia bagi dia. Dan mahkota itu akan dikaruniakan bagi dia pada hari penghakiman nantinya. Luar biasa saudara. Iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, di mana dia yakin bahwa satu saat dia akan terima mahkota yang akan dikaruniakan bagi dia oleh Tuhan. Dan saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota itu telah tersedia. Saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dengan cara kehidupan yang kita jalani, apakah kita yakin bahwa sudah ada mahkota tersedia bagi kita? Apakah kita yakin bahwa saat kita menghadap dia nanti, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ada mahkota yang akan dikaruniakan bagi kita? Saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Kenapa Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia? Kenapa Paulus begitu yakin bahwa saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya dalam penghakiman Tuhan, maka saat itu dia akan menerima mahkota? Saat ini dia yakin mahkota itu telah tersedia, dan saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia yakin bahwa dia akan dikaruniai mahkota. Apa yang dilakukan Paulus dalam perjalanan hidupnya? Apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya? Nah saudara, dikatakan ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku. Jadi ada hal yang dia jelaskan tentang dirinya yang menjadi alasan dia yakin bahwa mahkota telah tersedia, sehingga nanti di saat penghakiman dia terima mahkota itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus mengenai dirinya yang menjadi alasan dia yakin mahkota telah tersedia. Kita lihat bersama saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Karena dia telah berkorban habis-habisan saudara. Bahkan dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia telah rela mengorbankan segalanya dalam melayani Tuhan. Bahkan darahnya sendiri pun dia rela korbankan dalam melayani Tuhan. Luar biasa saudara. Darahnya pun dia rela curahkan dalam melayani Tuhan. Dan memang kita lihat berkali-kali Paulus mengalami aniaya. Berkali-kali dia harus menderita dalam dia melayani Tuhan. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apa yang sudah rela kita korbankan bagi Tuhan? Kalau Paulus dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia karena dia telah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Selama dia hidup, darah pun sudah dia curahkan untuk berkorban bagi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sendiri telah berkorban bagi dia. Dan dia berkata bahwa dia rela berkorban, bahkan mati bagi Tuhan. Selama perjalanan pelayanannya, darah pun sudah dia curahkan dalam melayani Tuhan. Sehingga dia yakin mahkota telah tersedia bagiku. Hari ini, apa yang telah kita korbankan bagi Tuhan?
Mungkin ada waktu, saudara punya waktu untuk dikorbankan bagi Tuhan. Sudahkah saudara berkorban bagi Dia? Mungkin ada tenaga yang bisa saudara korbankan untuk Tuhan, melayani Dia, berbuat sesuatu untuk Dia yang menyenangkan hatinya. Sudahkah saudara berkorban bagi Tuhan? Atau mungkin ada dana, ada materi, di mana saudara diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya saudara juga rindu untuk menjadi berkat. Apa yang sudah saudara korbankan bagi Tuhan yang telah berkorban bagi saudara? Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota itu, dan nanti saat aku menghadap Tuhan, mahkota itu akan dikaruniakan. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena dia telah berkorban bagi Tuhan. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita relakan bagi Tuhan. Waktu, tenaga, materi, atau apa saja yang bisa kita korbankan bagi Tuhan, mari lakukan selagi masih ada waktu, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Paulus yang menjadi alasan dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, yang kedua, dia menegaskan bahwa dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, dia sebut itu sebagai pertandingan, dan kemudian dia jalani pertandingan itu, dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir. Saudara, Paulus begitu yakin bahwa dalam perjalanannya dia telah bertanding dengan baik, dan dia telah mencapai garis akhir, di mana dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Itu artinya bahwa dia begitu yakin bahwa saat dia bertanding dengan baik, dan kemudian dia akhiri juga dengan baik. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kita saat ini, saya rindu kita merenung. Dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, saya rindu kita merenung, apakah kita sedang menjalani pertandingan ini dengan baik? Pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan, itu sebuah pertandingan. Apakah kita sedang bertanding dengan baik? Dan kemudian, apakah kita akan mencapai garis akhir? Terlalu banyak orang yang gugur di tengah jalan oleh karena penderitaan lah, oleh karena masalah lah, oleh karena persoalan, dan berbagai banyak alasan yang lain. Tetapi saat ini kalau kita rindu nanti kita akan menerima mahkota dari Tuhan, bertandinglah dengan baik, artinya jalani hidup ini dengan sesuai dengan aturan firman Tuhan, dan kemudian akhirilah dengan baik. Finishing well. Akhiri pertandingan ini dengan baik. Biarlah dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita terus bertanding dan jalani semuanya dengan cara yang baik, dan nanti kita akan mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, jalani hidup saudara dengan baik, dan pastikan saudara tetap bertekun apapun dan apapun, bagaimanapun yang terjadi yang saudara hadapi hari ini. Ada beban, ada masalah, ada persoalan, apapun yang saudara hadapi, tetaplah bertahan sampai akhir. Dan kemudian yang ketiga, saudara, Paulus juga menegaskan, dan itu masih ada di ayat 7, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga yang ditegaskan oleh Paulus, kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia? Karena dalam perjalanan hidupnya dia telah memelihara iman. Dia tunjukkan betul bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus. Dia adalah pengikut Yesus. Dia pelihara iman itu sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada godaan dan sebagainya dan sebagainya. Dia memelihara iman. Saudara, bagaimana dengan pengiringan kita akan Tuhan hari ini? Masihkah kita melangkah dalam iman? Ataukah hari ini jangan-jangan terlalu banyak orang-orang Kristen yang mulai mengikut Tuhan hanya sebagai kebiasaan, rutinitas, dan ikut-ikutan? Masihkah ada peran iman luar biasa di sana, peran iman yang besar di sana, di mana pengiringan kita akan Tuhan, kita lakukan semuanya itu karena iman yang sungguh kepada Tuhan, karena ada iman yang terpelihara di hadapan Tuhan.
Paulus, saudara, kenapa menderita pun dia siap, kenapa berkorban pun dia siap, bahkan kenapa mati pun akhirnya dia siap, karena ada iman yang dia pelihara di dalam kehidupannya. Itu luar biasa, saudara. Sekali lagi saat ini, yang ketiga yang perlu kita renungkan, masihkah kita memelihara iman? Masihkah iman itu lebih penting daripada semuanya bagi kita? Itu perenungan bagi kita. Hari ini, saudara, kita belajar dari Paulus, di mana satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita, ada orang-orang yang akan menerima mahkota, tapi ada orang-orang yang akan menerima penghakiman dan penghukuman. Tetapi Paulus dari semasa hidupnya dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia, dan dia juga begitu yakin nanti saat dia menghadap Tuhan, dia akan terima mahkota itu. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena yang pertama, dia rela berkorban bagi Tuhan. Bahkan darah pun dia curahkan untuk Tuhan. Yang kedua, dia bertanding dengan baik dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, dia pelihara iman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Yang kita kejar bukan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi yang akan kita terima adalah mahkota. Sebentar lagi saudara akan beraktivitas kembali, saudara akan bekerja, saudara akan berbisnis, saudara akan berusaha. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil dalam semua yang saudara kerjakan. Tetapi ingat, semua yang saudara capai di dunia ini saudara akan tinggalkan. Tetapi ketika saudara rela berkorban, ketika saudara bertanding sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika saudara pelihara iman, saudara akan menerima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen untuk kita menerapkan firman Tuhan, sehingga kelak kita akan menerima mahkota. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.
telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah,
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan.